Ibu bapak, saudara-saudari, muda-mudi adik-adik yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berkah dalam selamat petang. Profesor Renard Kasali di dalam bukunya Let's Change atau Ayo Berubah membuat sebuah statement yang menarik. Dan statementnya ini seringkali kita temukan di dalam kehidupan kita. Statementnya adalah manusia ingin berubah tetapi tidak mau diubah. Apa yang menarik dari pernyataan ini? Manusia seringkali punya niat untuk berubah. Tetapi ketika melihat sekitarnya, lingkungannya, tidak ada perubahan, maka ia sendiri kemudian menjadi bagian dari kemandekan dan bukan bagian dari perubahan. Ada sebuah kisah yang bagus seorang kepala sekolah dalam kesempatan dengan rapat bersama dengan guru-gurunya. Salah satu gurunya mengatakan, "Bapak, karena perkembangan zaman, kami tampaknya perlu belajar bahasa Inggris." Lalu si kepala sekolah itu mengatakan, "Iya ya, dunia sudah berubah. Bahasa Inggris menjadi bahasa pergaulan. Maka kita pun juga harus belajar bahasa Inggris." Maka kepada anak-anak kita jangan menawarkan makanlah ketela rebus. Karena anak-anak kita akan mengatakan itu kuno, desa. Tetapi nek ngomong karo anak-anak mulai mangano cassava fried. Pasti anak-anakmu mau makan. Bedane iki apa ya? Nama ketela itu nama Inggrisnya cassava ya. Telo goreng ya bahasa Inggrisnya cassava fried. Tapi itulah dunia yang berubah. Maka si kepala sekolah tadi lalu mencarikan seorang ahli bahasa Inggris, kebetulan native speaker, asal dari Amerika, seorang relawan yang mau mengajar bahasa Inggris. Maka kepada native speaker yang berkebangsaan Amerika ini, kemudian si kepala sekolah ini coba sekarang dites dulu para guru ini, tingkat kemampuan bahasa Inggrisnya atau TOEFL-nya itu sampai di mana. Dan menarik, hasilnya para guru itu, kemampuan TOEFL atau bahasa Inggrisnya itu sekelas atau setara anak-anak TK. Nah kemudian diceritakan kursus itu begitu dibuat secara rigid. Setelah 3 hari ada yang pamit, ada acara. Lalu setelah seminggu itu banyak yang bolos. Dan di minggu yang kedua banyak yang muntaber, mundur tanpa berita. Maka karena mendengar keluhan dari native speakernya yang berkebangsaan Amerika, si kepala sekolah ini kemudian mengadakan rapat. Bapak Ibu, dulu mengusulkan supaya kemampuan bahasa Inggris kita itu ditingkatkan. Sekolah sudah memfasilitasi, tetapi kenapa tidak banyak yang berangkat? Bahkan banyak yang tidak memberi keterangan kalau tidak bisa ikut kursus. Lalu salah satu guru mengacungkan jari. "Bapak, kami ini ingin bisa berbicara bahasa Inggris, bukan belajar A, B, C, D, E, F, G." Jadi tampaknya native speaker itu mau mengajari hal-hal dasar sebelum bisa berbicara bahasa Inggris.
Lalu kemudian si kepala sekolahnya ini dengan santai, oh ya enggak apa-apa. Kamu pengen bisa berbicara bahasa Inggris langsung, tetapi kalau enggak bisa belajar dasar-dasarnya ya enggak akan bisa. Tapi ya enggak apa-apa karena hasil tes kalian menunjukkan kemampuan bahasa Inggris kalian itu setara dengan anak-anak TK. Oh, enggak ada lagi yang protes. Karena apa? Malu. Nah, cerita ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita merenungkan manusia ingin berubah tetapi tidak ingin diubah. Padahal perubahan itu adalah keharusan di dalam kehidupan kita. Perubahan itu adalah keharusan lebih-lebih bagi kita orang yang beriman. Maka dalam bacaan yang pertama kita dapat merenungkan Nabi Yesiel mau mengatakan kepada kita, lebih baik kita itu dikatakan mantan orang jahat daripada dikatakan mantan orang baik. Dalam perkataannya, Nabi Yesiel mengatakan kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya dan ia melakukan keadilan serta kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Jadi kalau kita sudah memilih hidup baik dan benar, selesaikan sampai menutup mata. Tetapi kalau kita belum hidup baik dan benar, mari kita berubah, mari kita bertobat. Karena lebih baik jadi mantan orang yang jahat daripada mantan orang yang baik. Nah, apa yang menjadi kehendak Tuhan melalui Nabi Yesiel yang disampaikan kepada umat, ini jugalah yang diserukan oleh Tuhan Yesus di dalam bacaan Injil ketika Tuhan Yesus mengatakan mereka yang ahli-ahli Taurat, mereka yang ahli-ahli kitab, itu justru tidak mendapat tempat di dalam kerajaan surga. Tetapi saudara-saudari kita yang ada di Sarkem dan bertobat, merekalah yang menjadi pemilik kerajaan surga. Maka kalau kita ingin berubah, kita pun juga harus siap diubah. Oleh karena itu, apa yang menjadi dasar supaya hidup beriman kita dapat sungguh-sungguh menunjukkan hidup kita itu sebagai Kristus yang hidup. Di dalam bacaan yang kedua, Santo Paulus mengingatkan, dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Maka sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, anggaplah orang lain lebih utama daripada dirimu sendiri. Janganlah masing-masing hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, melainkan kepentingan orang lain juga. Dalam hidupmu bersama, hendaklah kamu bersikap seperti Kristus Yesus. Jadi di dalam paguyuban kita sebagai umat Allah, hidup dengan satu jiwa, satu kasih, satu tujuan itu juga tidak mudah. Apalagi di paroki
hati Santa Perawan Maria tak bercela kumetiran ini. Sing kene pengine ngene, sing kono pengine ngono. Sing iki pengine ngene, sing kene pengine ngono. Seringkali terjadi konflik. Mergo tidak membawa satu tujuan. Masing-masing mencari pengakuan. Masing-masing memperjuangkan kepentingan sendiri atau kepentingan kelompoknya. Dan inilah yang menjadikan paroki kita yang tercinta ini bukan paroki yang produktif, tetapi paroki yang konsumtif. Saya sudah membaca pemasukan dan pengeluaran paroki selama 5 tahun ini. Hasilnya pemasukan dan pengeluaran itu hampir sama. Mula parokimu ora di tabungan. Nek arep tuku lemah ngarepan kae merongos ora duwe tabungan. Apakah ini akan kita lanjutkan? Apakah Anda akan mewarisi gereja masa mendatang itu dengan pola dan sikap yang seperti ini? Mungkin Anda rela, tetapi Tuhan Yesus tidak rela gerejanya dia dijadikan ajang untuk mencari pemuasan kepentingan diri dan kelompok. Maka mari kita mengalami perubahan dan mau diubah. Mari kita bertobat, baik secara pribadi maupun bersama-sama. Karena yang harusnya kita muliakan, yang harusnya kita tinggikan, itu adalah Kristus dan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Maka mari kita mohon berkat Tuhan. Semoga saya dan Anda semua secara pribadi mengalami pertobatan. Secara bersama-sama kita pun juga mengalami pertobatan. Supaya sentire cum ecclesiae atau sehati seperasaan dengan Kristus dan gerejanya bukan hanya menjadi cita-cita, tetapi mulai kita wujudkan pada kesempatan hari ini dan kini. Dimuliakanlah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ Ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita sebagai keluarga Allah, yaitu gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Dengan iman, marilah kita haturkan doa-doa kita.